Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmat Allah dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan sama-sama belajar akidah akhlak bersama Bu Risa. Sudah siap? Yuk kita awali belajar akidah akhlak ini di pertemuan pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan yang kita pelajari. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, di pelajaran pertama ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Apa anak-anak? Ya, kalimat thayyibah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kalimat istighfar ini adalah salah satu kalimat thayyibah. Sudah tahu ya, lafal istighfar bagaimana? Ya, lafal istighfar adalah astaghfirullah atau lengkapnya astaghfirullahaladzim. Seorang muslim yang mengucapkan istighfar berarti dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Dan memohon ampun kepada Allah itu tidak terbatas waktu. Bisa kapan saja. Seorang muslim yang mengucapkan istighfar berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa dan kesalahannya. Ucapan istighfar Astaghfirullahaladzim bisa kita ucapkan setelah kita menunaikan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Bisa juga kita lakukan setiap pagi dan sore. Bisa juga setiap kali kita menyadari kesalahan, kita beristighfar. Atau juga dalam segala kesempatan kita memperbanyak istighfar, itu adalah perbuatan yang baik. Ucapan istighfar astaghfirullahaladzim memiliki arti aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Anak-anakku sekalian, makna dari istighfar ini adalah diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan permohonan ampun kepadanya. Perhatikan gambar. Ini adalah gambar dua orang anak yang meminta maaf kepada teman yang dirugikan atas tindakan terpuji. Yang satu meminta maaf, yang satu memaafkan. Anak-anakku sekalian, disadari atau tidak, kita sering melakukan kesalahan. Bu Guru kadang bersalah ke kalian tanpa Bu Guru sadari. Kalian kadang bersalah kepada Bu Guru atau teman atau orang tua atau sekeliling kita tanpa kita sadari. Terus, apa yang kita lakukan kalau kita melakukan kesalahan, baik sadar atau tidak? Tentu saja kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, tanpa sengaja merusakkan barang teman, istighfar. Tanpa sengaja menginjak kaki teman, istighfar. Tanpa sengaja berkata yang menyakiti hati seseorang, istighfar.
Dan sebaiknya minta maaf itu disegerakan. Jangan menunggu hingga hari besoknya atau menunggu hari raya Idul Fitri untuk meminta maaf. Jika ditunda-tunda, bisa saja suatu saat ajal menjemput dan kita belum sempat meminta maaf kepada orang yang kita rugikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak kejadian orang yang bersalah tidak mau meminta maaf. Alasannya malu, atau gengsi, atau merasa dirinya benar. Orang yang memiliki keberanian untuk meminta maaf, inilah orang yang berjiwa besar, karena dia dapat mengalahkan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: Laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan seorang yang kuat itu yang kuat bergulat, akan tetapi orang yang sungguh kuat adalah yang dapat melawan hawa nafsunya ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari 5649 dari Abu Hurairah dan Muslim 4723. Anak-anakku sekalian, dalam sehari kalian tergolong sering beristighfar, jarang beristighfar, atau tidak pernah beristighfar? Mari kita introspeksi diri, karena suri tauladan kita, contoh yang perlu kita contoh adalah figur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah orang yang dijamin diampuni Allah dan dijamin masuk surga. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama memperbanyak ucapan istighfar. Bu Nisa juga harus banyak istighfar, kalian juga banyak istighfar. Kapan waktunya? Bisa setelah sholat, bisa saat merasa berbuat salah, bisa ketika melihat sesuatu yang membuat hati kita sedih, maka kita langsung istighfar. Atau bisa juga saat kita meraih kesuksesan. Loh, kenapa? Sukses kok malah istighfar? Karena bisa jadi sebenarnya kita nggak pantas meraih kesuksesan itu karena dosa-dosa kita. Tapi Allah sedang menutupi dosa kita. Itulah pentingnya istighfar. Walaupun kita meraih kesuksesan, walaupun kita meraih prestasi, walaupun kita sedang dipuji, tetap lakukanlah istighfar. Karena bisa jadi Allah sedang menutup aib-aib kita. Siapa yang belum hafal surat An-Nasr? Saya yakin kelas 6 semuanya sudah hafal surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 3-nya berbunyi begini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Anak-anakku sekalian, Allah Maha menerima taubat. Dosa sebanyak apapun, Allah bisa saja mengampuni. Bahkan dosa sebanyak buih di lautan, kalau Allah meridhoi kita beristighfar, Allah akan mengampuni kita.
Anak-anakku sekalian, jika kita mendapat ampunan dari Allah, maka kita akan mendapatkan ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita mengucapkan kalimat istighfar, hikmahnya bisa bermacam-macam. Salah satunya bisa terhindar dari sikap sombong, terhindar dari merasa tidak pernah berbuat salah. Padahal manusia tuh nggak ada loh yang sempurna. Hikmah lainnya, senantiasa menghargai orang lain, sebab manusia tidak ada yang sempurna. Lalu, hikmah apa lagi dari ucapan istighfar? Hikmah lainnya adalah agar diterima amal-amal kebajikan yang kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengampuni, maka Allah ridho, maka amal kita akan diterima Allah, dan kita akan diberi petunjuk oleh Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap detik di hati kita, dalam setiap perbuatan, ucapan, atau apapun yang kita lakukan. Kalau Allah ridho, Allah yang akan membimbing kita. Anak-anakku sekalian, itu yang bisa Bu Nisa sampaikan dalam pertemuan pertama kali ini. Mari kita perbanyak ucapan istighfar dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, atau dalam kondisi apa saja. Mari kita perbanyak istighfar, 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 istighfar. Untuk anak-anak, tugasnya tidak ada yang tugas tulis. Hari ini tugasnya adalah memperbanyak istighfar. Besoknya lagi, perbanyak lagi istighfarnya. Besoknya lagi, lebih diperkuat lagi dan ditambah lagi istighfarnya. Terus. Sehingga lisan kita terbiasa mengucapkan istighfar dalam keadaan apapun. Semoga yang Bu Nisa sampaikan ini bermanfaat. Minta maaf ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.